Pada saat itu kalau nggak salah seingat saya itu sekitar jam setengah dua atau jam 2 kurang seperempat lah. Saya itu tidur duluan. Ya belum belum tidur beneran, memang tidur. Terus teman saya itu jerit-jerit. Habis jerit-jerit itu kan saya kaget. Saya langsung bangun, saya tengok. Itu dia udah menggigil seperti ini. Katanya ada wanita yang pakai baju putih, terus rambutnya panjang sampai segini, itu megangin kakinya, mau mendekati lah wajahnya dia itu, gitu loh. Makanya dia begitu. Padahal saya itu nggak melihat, saya itu tepat di sebelahnya, tapi saya nggak melihat. Yang melihat cuma Dia doang. Labanya baru berangkat. Iya. Nah, dibilangin sama teman-temannya, maghrib nggak baik di atas sendirian, mending turun aja, kumpul sama teman-teman. Enggak apa-apa. Baru dibilangin begitu, temannya turun, dianya jatuh ke bawah Dari lantai dua itu, bahkan tangannya itu patah sampai patah. Dan terus itu dia dipulangkan sih sama mandornya. Iya. Dan bisa dipastikan setiap malam, terlebih-lebih itu kalau malam Jumat, Iya. pasti ada hal-hal yang aneh, itu pasti. Entah itu suara menangis lah, entah itu suara tertawa lah, atau sekedar lewat sebentar, itu sering, hampir tiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys, kembali lagi di Mas Liwer bareng sama gue Riko Joyo Sukmo. Nah, di segmen kali ini kita udah ada narasumber yang akan menceritakan sebuah pengalaman horornya pada saat bekerja di sebuah proyek pembangunan. Kita sapa aja dulu narasumbernya, Bang. Selamat malam, Bang. Ya, malam. Gimana Bang kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Itu kisahnya gimana ya, Bang? Itu kisahnya itu udah lama sih, kalau nggak salah tuh kisaran 2006 lalu lah. 2016 dan juga 2006 lah. Dan juga kita sempat di belakang udah ngobrol tentang pengalamannya ini guys. Ceritanya sangat tragis banget ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak sampai habis videonya ya, karena ini seru banget guys. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Bondan, kalian langsung DM kita di Instagram. Untuk linknya saya taruh di bawah deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi nomor yang ada di sini ya. Nanti admin kita akan menghubungi kalian. Ya udah, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis. Nggak usah basa-basi lagi, kita langsung saksikan inilah kisah misteri selengkapnya. Ya, pada waktu itu kisaran tahun 2006, kalau tepat bulannya itu mungkin pertengahan. Nah, emang waktu itu saya waktu di kampung itu kan pengangguran sih, untuk pekerjaan, cari sana kemari kan emang nggak ketemu. Ya, lantas ketemu sama teman saya diperkenalkan sama mandor. Ya, orang Kudus juga. Terus saya dikenalkan mau diajak berangkat ke Jakarta waktu itu. Setelah ketemu dan sudah mengambil keputusan untuk siap berangkat, akhirnya memang berangkat juga seminggu ke depannya itu. Dan tepat seminggu ke depannya itu berangkatlah saya sama teman satu orang. Berarti berangkat dari kampus ini ya dua orang. Ya, orang berangkat di jalanan ya nyaman-nyaman aja ya, namanya juga orang mau kerja.
Mm-mm. Dan sampainya di sana, tepat di lokasi pekerjaan itu, tepat di proyek itu, lokasinya itu di, kalau nggak salah itu Jakarta Utara, Jakarta Utara, kalau nggak salah, dan tepatnya itu di sekitaran Ancol situlah. sekitaran Ancol. Ya pas diajak masuk ke proyek yang mau dibangun itu, emang dari suasananya aja itu udah kerasa. Waktu masuk Pertama kali itu udah kerasa. iya Ya kayak ada, gimana ya, kayak ada aura yang nggak enak lah pokoknya. Mm-mm. Terus ketemu sama teman-teman proyek semua, kita jagung bareng, ngopi bareng. Iya. Nah, di saat itu saya ketemu teman saya yang satu kampung tapi mau pulang, tapi udah di situ dia. Berarti udah lama di situ. Udah lama di situ. Iya, terus Cuman ketemunya itu kan dia mau pulang, saya nyampe di situ kan. di situ, iya. Terus kita ya kumpul jagung ngobrol, ditanyai sama teman saya tuh. Ya sebut aja namanya, kalau panggilannya Bodeng gitu aja lah. Iya. Ya. Kok engko turun ning ndi kan? Dia bilang begitu. Kamu tidur di mana gitu? Nah, kami tidur. Terus saya bilang, "Saya ntar tidur di atas." ngono. Emang kamu berani? Terus saya tanya, emang ada apa? Pantesan itu udah ada tempatnya, tinggal nempatin aja, masa nggak berani? Emang ada apa? Ya udah nggak apa-apa, kalau kamu berani sih nggak apa-apa, cuman bilang begitu aja. Pesan seperti itu. Pesan seperti itu. Iya. Terus dia pulang dan saya sudah nggak hiraukan, ya emang langsung saya tempatin semua barang, pakaian, peralatan saya taruh situ. Dan tibalah waktu malam, habis bergadang dari warung sampai jam 9 kan saya pulang tuh, 2 orang tuh sama teman saya. Mau tidur itu susahnya minta ampun, nggak bisa merem lah kayaknya. Ini ada apa ya, nggak biasanya kayak gini, padahal tadi dalam perjalanan kan ya nggak pernah tidur. Tapi kalau nggak bisa tidur, dan bukan cuma saya aja, teman saya aja juga nggak bisa tidur, Yang dari kampung itu. Terus dia tuh bikin apa tuh, api unggun. Nah, bikin api unggun lah supaya nyamuknya atau apalah yang penting nggak ganggu kan gitu. Dan saya bilangin waktu itu, malam-malam bikin api unggun nanti dimarahin. Nggak apa-apa, nyamuknya banyak, kata teman saya bilang begitu. Ya udahlah, terserah kamu, kalau ada apa-apa tanggung sendiri ya. Dan pada saat itu kalau nggak salah, saya ingat saya itu sekitar jam 1:30 atau jam 2 kurang seperempat lah. Saya itu tidur duluan, ya belum tidur beneran, memang tidur. Terus teman saya itu jerit-jerit. Habis jerit-jerit itu kan saya kaget, saya langsung bangun, saya tengok itu dia udah menggigil seperti ini. Terus saya coba bangunin, saya senggol-senggol, saya goyang-goyang, akhirnya bangun dan sadar. Terus saya tanya, "Dok, kamu kenapa kok begitu?" Terus dia bilang itu katanya ada wanita yang pakai baju putih, terus rambutnya panjang sampai segini, itu megangin kakinya, mau mendekati lah wajahnya dia itu gitu loh, makanya dia begitu. Padahal saya itu nggak melihat, saya itu tepat di sebelahnya, tapi saya nggak melihat. Yang melihat cuma dia doang. Cuman kalau perasaan atau rasa itu saya emang kerasa, kayak suasananya nggak enak. Habis itu setelah dia bangun, saya suruh matiin apa itu, api unggunnya itu suruh matiin. Terus saya suruh wudhu, kalau nggak salah, ambil air wudhu lah. Terus mau tidur tuh saya suruh berdoa. Ya alhamdulillah sampai pagi itu memang nggak ada apa-apa.
Dan selanjutnya pagi kita beraktivitas seperti biasa lah, bekerja seperti biasa, nggak ada masalah karena nggak ada apa-apa. Tepat pada sorenya, sore itu kisaran ya maghrib lah, adzan maghrib. Itu proyek sebelah, memang proyek saya itu kan yang saya ikutin orang Kudus, dan sebelah itu yang mandornya itu orang Purwodadi kalau nggak salah, saya ingat saya itu orang Purwodadi. Itu anak buahnya baru berangkat. Nah, dibilangin sama teman-temannya, maghrib nggak baik di atas sendirian, mending turun aja kumpul sama teman-teman. Nggak apa-apa. Baru dibilangin begitu, temannya turun, dianya jatuh ke bawah dari lantai dua itu, bahkan tangannya itu patah sampai patah. Dan terus itu dia dipulangkan sih sama mandornya. Iya. Terus saya kan tanya-tanya ya sama teman-teman, ya sama warung di lokasi situ, kok rumah ini ada yang beda ya, nggak seperti rumah-rumah biasa lah. Pokoknya suasananya nggak enak tuh, ada apa. Nah, terus ceritalah teman saya, baru ngomong yang ada di situ, ngomong cerita kalau di sini itu ada penghuninya, yaitu wanita, berbaju putih, rambutnya panjang, sering nongol lah, gangguin lah. Dan kata teman saya itu, justru itu orang-orang yang taat beribadah yang diganggu itu. Entah maksudnya apa ya saya nggak tahu, dan maunya apa saya juga nggak tahu. Dan bisa dipastikan setiap malam, terlebih-lebih itu kalau malam Jumat, pasti ada hal-hal yang aneh, itu pasti. Entah itu suara menangis lah, entah itu suara tertawa lah, atau sekedar lewat sebentar, itu sering, hampir tiap malam. Dan semua yang bekerja di situ memang paling lama kalau kuat itu ya paling 1 gaji lah. 1 gaji berarti 2 minggu. Setiap 1 gaji pulang, setiap 1 gaji pulang. Jadi gitulah seterusnya. Kalau yang apa tuh namanya, yang betah tinggal di situ lama itu biasanya itu orang-orang tua. Maksudnya itu orang-orang tua kan mungkin hal-hal semacam itu kan biasa, asal dia nggak ganggu lah. Terus semenjak kejadian itu emang saya sering ngobrol sama teman-teman bahas bab itu. Ini masalahnya apa kok bisa nanti kayak gini, serumit ini kok, apa tuh arwah itu semakin penasaran kan gitu. Nah, ceritanya tapi ya cerita teman-teman di situ lah. Itu dia itu diperkosa, terus dibunuh, dan mayatnya itu digeledakan di proyeksi tempat bangunan rumah yang saya tadi itu. Dan lokasi tepatnya pembuangan mayat itu seingatku itu di tangga belakang. Tempat mayat ditaruh situ. Cuman nggak ada mayatnya. Kalau waktu saya bangun sudah nggak ada. Cuman ceritanya begitu, pembuangan mayatnya di situ lah. Dan pas kalau nggak salah itu udah ya sekitar 1 bulan lah, 1 bulan dari tempat situ. Teman saya yang taat beribadah itu, yang katakanlah imannya kuat lah, itu pernah dia itu bangun malam, sholat malam lah, sholat sendirian. Padahal itu lokasinya di kamar. Baru mulai Allahu Akbar, itu udah ada di sebelahnya sosok wanita itu. Jadi ya teman saya ini waktu sholat itu ditungguin sampai sholatnya selesai. Dan teman saya itu sampai salam nggak berani buka mata. Ya. Jadi dia salam tuh matanya tertutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saking takutnya dia, karena itu emang di sebelahnya, cuman nggak nyentuh, nggak. Saking takutnya teman saya, setelah salam nggak nyampe berdoa udah ketakutan. Iya. Terus dia berbaring, mukanya ditutupin sama selimut. Nggak sampai di situ. Jadi gangguan itu sampai subuh. Jadi teman saya itu kakinya itu diraba-raba begini, dipegang-pegang. Dan dia suaranya menangis, sambil menangis. Tapi nggak bicara, nggak ngomong. Cuma menangis. Menangis dong. Itu nggak hilang sampai ada suara orang ngaji lah, kalau di kampung-kampung kan kirok mau ya, kalau mau adzan subuh lah. Itu menjelang adzan subuh baru hilang. Dan setelah adzan subuh itu memang hilang, nggak ada. Wah, udah semalaman nggak bisa tidur, udah kecapean kan, kasihan. Iya. Terus sorenya, paginya itu kan kerja masih 1 hari, soalnya gajian kan sore. Iya. Terus sorenya dia udah nggak tahan lagi, habis gajian terus pamitan pulang, dan memang berpesan sama saya seperti itu, seperti kejadian yang dialaminya itu. Terus dia berpesan, ya hati-hatilah kamu, kalau bisa itu jangan ke belakang, kalau takut ya mending rame-rame lah tidurnya lah. Iya. Dan ketika malam-malam selanjutnya itu emang setiap malam ada gangguan, entah itu suara, nangis, tertawa, kadang ada suara kayak orang berjalan serang-serang. Itu hampir tiap malam setelah itu. Kalau nggak salah saya ingatku itu ya kisaran 2 mingguan. Soalnya kan saya pulang sama dia itu kan bentangan jarak kan memang 2 minggu, 1 gaji. Ya. Dan pada puncaknya yang saya alami itu pas hari Kamis malam Jumat, dan tepatnya itu emang jam 1:30. Tepatnya jam 1:30. Saya masih ingat. Saya nggak tidur, emang saya itu lagi main apa tuh ya, pokoknya main dah, main kartu kalau nggak salah, main kartu. Dan memang saya posisi waktu itu saya udah pindah tempat, udah nggak tidur di atas lagi, udah, karena banyak teror lah, udah nggak betah. Saya turun, saya tidur, lokasi saya itu kalau nggak salah tepat di garasi lah, garasi bawah. Dan malam itu tuh anak-anak proyek yang lain yang pada tidur di kamar itu semuanya mengalami hal yang nggak terduga lah, pokoknya sangat meneror. Pertama ada suara orang berjalan, ada suara yang kayak ada diseret serai, sampai itu ada yang tertawa dan menangis. Barulah anak-anak proyek itu pada kabur semua, di kamar itu kabur semua, nggak ada yang tinggal, nggak ada. Itu kabur itu nemuin saya kan memang di depan lokasinya sendirian. Saya ingatku kalau nggak salah itu masih orang berapa ya, sekitar orang 15 lah kalau orang nggak salah, orang 15 kalau nggak salah ya. Habis dia rame-rame pada ngumpul tempat saya kan tanya, ada apa, ada hantu cewek itu orangnya nangis di kamar. Itu memang lokasinya ikut ngumpul sama teman-teman anak-anak semua itu di kamar. Enaknya apa tuh, mereka semua pada kabur ya gara-gara itu ikut ngumpul. Jadi bisa melihat semua, jadi bereaksi pada kabur semua itu. Dan saya, dan tepat di saya, lokasi saya memang jaraknya ya sekitar 10 meter lah sama kamar itulah. Kan memang ada lorong segini, lorong 2 meter lah lorong. Ke tempat saya sama kamar itu 2 meter lah, 10 meter lah. Dan itu emang jelas saya sendiri juga melihat, dan saya sendiri juga memang mendengarkan. Semua orang itu lihat semua.
itu emang ada wanita rambutnya panjang, cewek, pakaiannya putih, itu jalan mundar mandir sambil nangis. Hampir semua pada histeris lah, semuanya histeris. Cuman untuk menenangkan suasana itu saya coba alihkan pembicaraan biar supaya nggak takut lah. Ya sebenarnya takut, cuman saya kalau takut ntar mau jadi apa, pada kabur semua dong proyek kan gitu. Sedangkan kalau keluar proyek di perumahan malam-malam kan memang nggak boleh, dilarang satpam. Jadi anak-anak pada melihat itu, semua saya sendiri melihat lalu lalang itu sambil nangis sambil pertama. Ya cuma saya alihkan dengan pembicaraan seperti ini, udah itu enggak manusia, kucing itu kucing, suara kucing dia nggak ada. Memang saya sendiri melihat. Ya dalam hati saya sih, dalam pikiran saya begini mas, kalau seandainya mendekat saya kabur, intinya gitulah. Kalau mendekat saya kabur, tapi kalau enggak saya enggak. Ya alhamdulillah enggak berani mendekat, ya cuma lalu lalang gitu aja. Itu enggak berhenti sampai teror terus menerus setiap malam. Dan karena emang udah waktunya saya pindah ke proyek lain, paginya situ saya pindah, emang Langsung pindah. Sama anak-anak situ juga sih, orang berlima lah. Cuman saya dapat kabar dari teman-teman yang di situ lah, memang setelah kejadian teror itu udah nggak se ekstrim lagi lah. Ya emang ada, cuman nggak se ekstrim kayak waktu saya ada di situ lah. Ya kalau saya alami begitulah mas. Teror arwah penasaran itu. Ya arwah penasaran. Berarti kejadian itu orang semua teman-temannya Mas Bondan di proyek mengalami semua. Yang terakhir ya saya itu. Yang terakhir. Ya. Untuk kisah terjadinya suatu pembunuhan dan pemerkosaan tersebut sampai sekarang belum terungkap ya mas? Kalau sampai waktu itu emang belum terungkap. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Soalnya kan udah lama itu. Udah 20 tahunan lah, 19 tahun lah kan. Hal-hal yang sangat janggal waktu mas alami di proyek tersebut. Apakah teman mas ada yang sampai kerasukan atau? Kalau sampai kerasukan enggak. Cuman itu jahilnya itu minta ampun. Kadang itu ya dorong. Kadang itu ada yang lagi rep-repan gitu, kayak mengigo gitu tapi jerit-jerit gitu. Kalau kadang juga itu yang namanya Pak Wan itu orangnya sih udah lama meninggal lah. Ya dimintain tolong lah ceritanya. Kayak gimana ceritanya? Ya dimintain tolong supaya bisa tenang lah arwahnya, didoain lah, minta doa lah. Ya, kalau saya tangkap sih seperti itu. Soalnya selama saya di situ kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulanan lah. Itu yang di teror, yang dimunculin sama sesosok wanita itu orang-orang yang selalu taat beribadah. Gitu. Kalau orangnya ya mohon maaf kalau nggak terlalu taat, itu biasanya itu emang diisengin, maksudnya dijailin lah. Tapi kalau sama orang-orang yang taat itu enggak jailin, enggak. Cuman ngedeket, nangis gitu. Apakah ada sosok lain selain wanita tersebut mas di tempat proyek yang pernah Mas Bondan
kerjakan itu? Kalau ada mungkin aja sih, pasti ada, semua tempat pasti ada, mungkin aja. Cuman yang sering berinteraksi ya sosok wanita itu. Dan kejadian itu terus berulang sampai 1 bulan lebih ya, hampir Ya, 2 bulan. hampir 2 bulan lah. Itu hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Bahkan anak-anak kalau udah lewat jam 10 itu, Pada nggak berani. kalau mau kencing itu ya, mohon maaf, mau kencing, buang air kencing itu nggak berani ke belakang, paling di depan. Karena itu emang tempatnya di situ. Lokasi mayatnya. Nah, ceritanya kayak gitu. Gitu. Berarti setelah kejadian itu ya Pak Bondan, itu untuk saat ini apakah teror tersebut pernah dengar gak itu terjadi? Kalau untuk saat ini saya kurang tahu, karena apa tuh, teman-teman saya udah nggak pada berhubungan sih waktu itu. Memang saya sendiri aja nggak bawa HP, nggak punya HP kan, nggak seperti saat ini. Mungkin kalau saat ini ya mungkin bisa masuk, mungkin. Untuk Mas Bondarto sendiri ya, sesosok wanita tersebut pernah nggak berpesan kepada Mas Bondan? Kalau berpesan secara langsung sih enggak, terus terang kalau berpesan secara langsung enggak. Cuma di setiap saya sewaktu mau sholat, itu perasaan itu emang ada di sebelah, perasaan saya. Makhluk tersebut? Iya, perasaan. Itu apa itu cuma perasaan saya aja atau emang itu nyata, kan saya nggak tahu. Tapi setiap saya sholat seperti itu pasti. Cuman nggak berinteraksi, mau ngomong atau enggak. Kalau emang secara nyata real yang saya melihat ya terakhir tadi itu. Sebelumnya ya emang ya seperti itulah. Kalau mau sholat, terutama kalau sholat malam lah, itu selalu begitu. Seolah-olah itu emang ada sih. Sosok itu Iya. ada. Dan sewaktu saya selesai sholat itu emang saya tolak itu ada. Cuman apa saya kan mulai sini bulu kuduk berinding semua lah. Itu kan kalau kata orang-orang tua dulu kan, kalau bulu kuduk berdiri itu kan tandanya ada sosok-sosok begitu, katanya kan begitu. Memang setiap sholat memang nggak enak perasaan saya, kayak ada yang ngawasin dah. Iya. Dan kalau mau tidur itu nggak bisa langsung break tidur, nggak bisa, pasti ya saya ya pokoknya aku rada sulit lah kalau mau tidur. Itu cuman gitu aja. Tanah terkutuk, jiwa yang terkubur hidup-hidup. Jeritan di balik dinding rumah mewah bukanlah tawa, tapi tangisan yang menuntut keadilan dari jiwa-jiwa yang tak pernah tenang.